Selamat pagi, Horas Mahubata Ganupan, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Panitia Pemilihan Tingkat Nagori pada pemilihan Pangulo Serentak Kabupaten Simalungun tahun 2022 yang akan kita laksanakan pada Rabu 15 Maret 2023. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan penetapan DPT Pilpanak atau penetapan daftar pemilih tetap pemilihan Pangulo Nagori. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu dalam jadwal kita bahwa tahapan pendataan pemilih dalam waktu dekat akan kita melakukan kegiatan penetapan dan pengumuman DPT, di mana bagi nagori yang sudah menetapkan atau akan menetapkan calon panggulu 2-5 orang, maka penetapan DPT dilakukan pada 30 Januari 2023. Sementara bagi nagori yang melaksanakan seleksi tambahan, dalam artian menunggu keluarnya hasil seleksi tambahan untuk dijadikan dasar dalam penetapan calon panggulu, maka penetapan DPT akan dilaksanakan pada 7 Februari 2023. Sementara itu, bagi nagori yang melakukan perpanjangan pendaftaran, ya dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah diatur, yaitu setelah penetapan calon panggulu hasil perpanjangan pendaftaran. Sesuai dengan juknis kita Bapak Ibu sekalian, maka terlebih dahulu kami akan menyampaikan hal yang utama terkait dengan arti penting daripada DPT Pilpanak ini. Sebagaimana kita lihat dalam juknis kita, dalam bab 3, dalam angka 1 dijelaskan bahwa penduduk nagori yang akan menggunakan hak pilih harus memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan panggulu di nagori setempat. Jadi ada dua hal yang membuat penduduk nagori itu menggunakan hak pilihnya, ya. Ada dua syarat besar di mana penduduk nagori menggunakan hak pilih. Yang pertama, yang bersangkutan harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Dalam angka 3, ya, itu diatur apa-apa saja syarat penduduk nagori. Yang pertama adalah terkait dengan umur, bahwa penduduk nagori tersebut sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah pernah menikah. Yang kedua adalah syarat domisili. Syarat domisili itu dibuktikan dengan KTP atau KK bagi yang sudah memiliki KTP KK nagori. Dibuktikan dengan KTP KK nagorinya itu sudah terbit 6 bulan sebelum disahkannya DPS untuk membuktikan bahwa dia sudah berdomisili di nagori setempat sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi ini perlu kami pertegas kembali, penentuan penduduk yang dapat menjadi pemilih adalah berbasis pada KTP KK di nagori setempat. Sementara apabila ada warga di nagori tersebut yang belum memiliki KTP KK nagori setempat, maka tidak memenuhi syarat domisili. Meskipun yang bersangkutan mengurus surat keterangan domisili dari kantor panggulu, kami sampaikan dan tegaskan, panitia nagori jangan menggunakan surat keterangan domisili tersebut sebagai dasar untuk memasukkan warga yang KTP KK-nya luar nagori, ya. Oleh karena itu, surat keterangan domisili yang dimaksud pada persyaratan kedua ini adalah bagi warga yang memang penduduk nagori, warga yang bukan pendatang, ya. Jadi memang warga nagori di situ, bertempat tinggal di situ, tetapi yang pertama, belum pernah melakukan perekaman KTP, perekaman data kependudukan. Sehingga untuk membuktikannya digunakanlah surat keterangan domisili. Atau yang kedua, warga yang di nagori tersebut yang sudah punya KTP KK setempat, tetapi KTP atau KK-nya hilang, merusak, sehingga tidak bisa menunjukkan. Maka panggulu ketika mengeluarkan surat keterangan domisili dapat digunakan oleh panitia nagori sebagai dasar memasukkan namanya
dalam daftar pemilih. Di luar dari itu Bapak Ibu, kami sampaikan tegaskan kembali bahwa apabila ada warga yang ada di Nagori tetapi dengan KTP KK luar Nagori, meskipun yang bersangkutan mengurus surat keterangan domisili, panitia Nagori sekali-kali jangan menggunakan surat keterangan domisili tersebut sebagai dasar untuk memasukkan dalam daftar pemilih. Selanjutnya syarat yang ketiga adalah tidak sedang terganggu jiwa ingatannya. Yang keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Yang kelima adalah bukan anggota TNI Polri. Ya, itulah syarat penduduk Nagori yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Ya, kalau sudah memenuhi syarat, masukkanlah dalam DPT. Kalau tidak memenuhi syarat, namun masuk dalam DPT, sekali kami sampaikan, apabila ada nama-nama dalam DPT tidak memenuhi syarat, tetapi masuk dalam DPT, maka kategori suara tidak sah. Ya, bisa kami sampaikan bahwa itu adalah pemilih yang tidak boleh menggunakan hak pilih. Itu akan membuka peluang terjadinya maladministrasi, ya, terjadinya sengketa hasil, ya, sengketa hasil karena terdapat penduduk yang menggunakan hak pilih tapi tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan Bapak Ibu panitia ketika menetapkan DPT harus sudah yakin dan siap mempertanggungjawabkan dan siap menanggung resiko dan konsekuensi akan adanya sengketa di kemudian hari, ya, apabila terdapat orang-orang yang ternyata tidak memenuhi syarat namun tercatat dalam DPT. Ya. Itulah arti pentingnya DPT Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa DPT itu adalah daftar warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilih. Hal yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa oleh karena itu diartikan bahwa apabila terdapat penduduk Nagori yang memenuhi syarat atau memiliki KTP namun tidak terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara. Ya, itulah arti penting daripada DPT. DPT itu adalah daftar final siapa saja pemilih yang warga yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih. Dalam angka 4, yaitu pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP sebagai penduduk namun bertempat tinggal sementara di luar Nagori karena alasan belajar atau bekerja dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Ya, selanjutnya angka 5, pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak memilih. Ya, artinya masih terdapat ruang di mana DPT itu nama-nama yang terdaftar dalam DPT dapat tidak menggunakan hak untuk memilih, ya, yaitu apabila meninggal dunia dan apabila sudah pindah di mana KTP atau KK-nya sudah KTP KK luar Nagori. Baik, kita langsung masuk menjelaskan mengenai daftar pemilih tetap atau DPT. Pada juknis kita halaman 11 dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa DPS Perbaikan dan DPTB menjadi sumber dalam menyusun DPT Pilpanak. Dua kertas kerja itulah yang menjadi sumber, ya, dalam Bapak Ibu menyusun dan menetapkan DPT Pilpanak, yaitu apa saja DPS Perbaikan dan DPTB. Selanjutnya, dalam angka 2 diuraikan bahwa jumlah dan nama pemilih dalam DPS Perbaikan serta jumlah dan nama pemilih dalam DPTB ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai jumlah dan nama pemilih yang akan dimasukkan dalam DPT Pilpanak. Ya, jadi jadi kami harapkan pada saat nanti penetapan DPT, Bapak Ibu sekalian sudah merekap
ya sudah merekap yang namanya draft, masih dalam bentuk draft ya, draft DPT, di mana dalam draft DPT Perhuta itu sudah di dalamnya lah nama pemilih dalam DPS perbaikan dan nama pemilih dalam DPTB untuk masing-masing huta atau TPS. Sehingga ketika nanti pada proses penetapan draft tersebut setelah disampaikan di tengah-tengah rapat pleno, maka panitia pemilihan menetapkannya, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang berhak untuk menetapkan DPS perbaikan serta DPTB menjadi DPT Pilpana itu adalah kewenangan penuh panitia pemilihan. Ya, apabila ada masukan daripada calon atau masyarakat, panitia pemilihan dapat mempertimbangkannya. Ya, apabila panitia di Nagori mempertimbangkan bahwa koreksi masukan dari calon atau dari peserta rapat bahwa mungkin terdapat ada nama yang ada dalam draft DPT itu yang tidak memenuhi syarat, bisa karena syarat usia atau syarat domisili, ya, panitia pemilihan dapat mempertimbangkannya untuk mengakomodir pendapat tersebut atau tidak, ya. Tetapi finalnya bahwa panitia pemilihanlah yang menetapkan DPT Pilpala. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam angka 3 diatur bahwa penetapan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh calon panggulu dan hasil rapat nanti dituangkan dalam kertas kerja berita acara penetapan model B7, ya. Jadi Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan hasil daripada rapat pleno penetapan DPT dalam berita acara model B7. Model B7 berisi berita acara penetapan daftar pemilih tetap, ya. Di sini nanti dituangkan kesimpulan final daripada DPT untuk masing-masing huta atau TPS, ya. Ya, dalam angka 5, setelah ditetapkan nama pemilih yang ada dalam DPS dan DPTB harus digabungkan, ya, menjadi satu ke dalam formulir DPT Pilpana dan dikelompokkan menurut huta domisili pemilih, ya. Jadi DPT itu pengelompokannya adalah berdasarkan DPT TPS atau huta, ya. Jadi tidak disatukan menjadi sebuah DPT Nagori, tapi dikelompokkan, dipisahkan menurut DPT masing-masing huta atau TPS. Angka 6, DPT Pilpana yang sudah ditetapkan wajib diketahui, ya. Jadi wajib diketahui oleh semua calon panggulu. Jadi kewajiban calon panggulu di situ adalah wajib mengetahui DPT Pilpana yang sudah ditetapkan, ya. Jadi calon panggulu di situ diundang bukan untuk wajib supaya pendapatnya diterima, masukannya diterima oleh panitia. Tidak seperti itu tugas calon panggulu di situ, ya. Sekali lagi kami sampaikan, kehadiran calon panggulu dalam rapat pleno DPT Pilpana adalah supaya dia wajib mengetahui mengenai jumlah dan nama-nama DPT Pilpana yang akan dan sudah ditetapkan oleh panitia Nagori. Kalaupun ada koreksi atau masukan dari calon panggulu terhadap nama-nama warga yang masuk dalam DPT atau belum masuk dalam DPT sehingga ingin supaya nama tersebut masuk dalam DPT, itu hanya sebagai sebuah pertimbangan bagi panitia di Nagori. Apabila panitia Nagori berdasarkan juknis ini, ya, nama tersebut memenuhi syarat berdasarkan juknis Pilpana, maka panitia Nagori lah yang akan menetapkan apakah nama tersebut bisa masuk dalam DPT atau harus dicoret, ya, dikeluarkan dari DPT sebelum penetapan DPT, ya. Jadi nanti calon panggulu akan membubuhi tanda tangan
bahwa dia sudah mengetahui bahwa DPT sudah ditetapkan, berapa jumlah DPT, jumlah pemilih dalam DPT untuk huta tersebut, dia wajib untuk membubuhi tanda tangan pada lembar DPT model B8. Ya, model B8, disinilah format daripada DPT ya untuk masing-masing huta ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam hal calon penghulu tidak membubuhkan tanda tangan pada lembar DPT, maka DPT tetap dinyatakan sah ya. Angka 8, DPT Pilpanak yang telah ditetapkan selanjutnya dibuatkan salinannya dan diperbanyak untuk diumumkan ya, dengan menempelkannya di beberapa tempat yang strategis di Nagori untuk diketahui oleh masyarakat. Ini adalah kertas kerja pengumuman daftar pemilih tetap ya. Jadi ini nanti akan ditempelkan di tempat-tempat umum, dilampirkan dengan model B8 ya. Ya. Jadi B9 ini Bapak Ibu, B9 ini ya, ditempelkan bersama dengan kertas kerja DPT yaitu model B8. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami harapkan nanti semua salinan DPT Pilpanak yang akan ditempelkan di tempat umum, kami mengharapkan supaya 6 ya, 6 digit nomor induk kependudukan itu disamarkan atau diubah tanda bintang ya, dan tanggal serta bulan lahir ya agar juga disamarkan, karena itu sebuah informasi yang sifatnya privat, tidak boleh diketahui oleh umum, menghindari penyalahgunaan NIK dan tempat tanggal lahir. Ya. Setelah nanti DPT sudah ditetapkan, kertas kerja B7 sudah dibuat ya, Bapak Ibu wajib melakukan pelaporan ya. Secara yang pertama pelaporan secara digital ya. Kami mengharapkan supaya berita acara atau B7, berita acara penetapan DPT ya, segera dikirim melalui media WA yang sudah disiapkan oleh panitia ya. Sementara itu untuk laporan secara tertulis ya, agar panitia melaporkan secara tertulis kepada panitia kabupaten melalui panitia pengawas kecamatan mengenai penetapan DPT dengan melampirkan fotokopi berita acara penetapan DPT atau B7. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa DPT yang telah disahkan oleh panitia tidak dapat diubah kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka panitia membubuhkan catatan meninggal dunia dan dibubuhi paraf ketua panitia pada kolom keterangan di DPT. Artinya apabila terjadi peristiwa kependudukan berupa meninggalnya warga yang namanya tercatat dalam DPT, maka dalam DPT asli yang dipegang oleh panitia Nagori, warga yang meninggal dunia tersebut dicoret ya, lalu pada kolom keterangan dibubuhkan uraian keterangan meninggal dunia lalu diparaf oleh ketua panitia. Dan terakhir Bapak Ibu ya, bahwa untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menggandakan salinan DPT yang dapat digunakan untuk ya, pertama bahan penyusunan jumlah surat undangan, bahan penyusunan kebutuhan surat suara, lalu yang paling utama ini adalah Bapak Ibu panitia harus menyiapkan salinan DPT untuk digunakan sebagai daftar hadir pada pemungutan suara ya. Jadi nanti salinan DPT dengan NIK yang jelas dan tanggal lahir yang jelas ya, bukan yang disamarkan,
itu akan digunakan oleh anggota KPPS yang bertugas menerima pemilih dalam meja pendaftaran di masing-masing TPS untuk digunakan sebagai daftar hadir, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, nanti salinan DPT itu dapat digunakan untuk diumumkan di TPS, ya, untuk keperluan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Dengan catatan seperti yang kami sampaikan, agar 6 digit terakhir NIK serta tanggal dan bulan lahir itu disamarkan atau diubah menjadi tanda bintang. Baik, itu dia Bapak Ibu penjelasan dari kami terkait dengan penetapan DPT beserta dengan arti penting dan kegunaan DPT dalam pemilihan penghulu serentak yang akan kita laksanakan pada 15 Maret. Dengan harapan semoga DPT yang Bapak Ibu panitia di Nagori tetapkan, ya, nama-nama yang tercantum dalam DPT tersebut benar-benar adalah nama-nama yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Apakah itu syarat usia atau syarat domisili. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat bertugas kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu dan semoga pelaksanaan penetapan calon penghulu, pengundian nomor urut, dan diakhiri dengan penetapan DPT untuk masing-masing Nagori dapat berjalan dengan lancar. Kami akhiri, terima kasih. Orasma Hubata Gadupan.